berat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Kembali ingin gue membahas satu brand dari Molar. Dan ini adalah first time banget buat gue membahas satu buah magnetic drill. Nah, jadi memang faedahnya banyak ya, Cis. Kalau misalnya lu subscribe atau lu sering nonton seperti ini. Nah, ini nih. Ini gue pertama kali juga untuk mengulas. Ini banyak banget loh. Ya, banyak banget pengetahuan yang gue baru tahu juga di tentang mesin ini. Nah, apa itu? Nah, mulai dari mata bornya dan banyak beberapa fitur yang memang gue harus masih banyak terus dalami. Karena memang ini masih gue bisa katakan gini, untuk teman-teman YouTuber gue juga kayaknya memang belum ada yang pernah mengulas ya, karena memang ini jarang sekali kalau misalnya untuk di home use. Tapi kan yang nonton semua channel-channel seperti ini kan bukan orang-orang yang di home use saja, atau kita bukan orang yang cuma hanya kegunaannya untuk di rumah. Ada juga yang orang yang bekerja di industrial dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya sudah gua buka. Jadi packagingnya itu dia kayu, terus ditutup kelilingin triplex seperti itu. Kenapa? Karena memang ini berat banget. Dan ini kalau nggak salah, ini kapasitasnya di paling besar ya. Molar dengan tipe MED 28 mm. Jadi maksimal lu bisa ngebolongin diameternya sampai di 28 mm. Nah, di sini apa yang kita dapat Bang dari kelengkapannya ini? Kita mendapatkan ini ya. Ini ada satu buah tambang. Tambang ini kegunaannya adalah untuk gantung diri. Enggak, Cis ya. Oke. Nggak apa-apa ya, kita bercanda sedikit-sedikit biar nggak terlalu kaku ya, Cis. Nah, jadi kegunaan tambang ini adalah, nah, kita untuk mengikat di sini supaya untuk memberikan rasa safety di saat kita menggunakan magnetik ini. Karena memang magnetik drill seperti ini penggunaannya tidak semestinya, tidak selamanya seperti ini. Jadi dia bisa nempel di atas seperti ini, atau memang yang jelas untuk di beberapa konstruksi di bagian-bagian yang tertentu, umpama kita harus ada perubahan diameter lubang, atau kita ada perubahan konstruksi yang harus menambahkan lubang. Nah, ini gunanya magnetic drill ini lebih ke sana. Dan di sini kita mendapatkan di sini mungkin coba kita lihat ya. Nih ya. Jadi ini ada manual book. Bisa lo lihat magnetic drill 23, 25, 28 dan dia maksimalnya di 28. Nah, maksimal ya. Jadi bisa ke bawah lagi, bisa 25, 23 bisa ke bawah lagi. Dan di sini kita sudah mendapatkan untuk karbon brushnya dan sikring. Ya, di sini ada karbon brush ya, kita diberikan serepnya. Nah, yang ini, ini adalah kita bisa sebut ini adaptor. Jadi dia ada size-nya, di mana biasa sebut MT2, MT3 itu yang membedakan ya diameter ya, dan ketinggian dan lebar si ini. Nah, ini adapter. Jadi ini kalau nggak salah MT3 ke MT2. Jadi diperkecil. Jadi besar ke kecil. Nah, seperti ini. Ya, ini gue berikan peragaan seperti ini. Oke? Ya, seperti ini. Nah, jadi dia cukup seperti ini aja. Nah, ini gunanya apa Bang? Nah, ini adalah gunanya kita untuk merilis ya. Jadi kita cukup tancapkan ke sini ya. Ini kita pukul, kalau memang dia tidak terlalu kencang, kita bisa gunakan tangan saja cukup. Tapi kalau misalnya dia sudah terlalu kencang ya, kita menggunakan martil atau hammer. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian bertanya, Bang, mata bornya bisa nggak pakai mata bor HSS yang biasa, yang misalnya maksimalnya di 16 mili, itu bisa, atau 10 mili itu bisa. Nah, jadi kalian membeli lagi adaptor
yang seperti cak biasa. Nah, tapi ya nanti dalamnya seperti ini. Nah, itu banyak sekali tuh. Jadi bisa juga misalnya kalian mau punya mata bor yang sebegitu. Nah, ada lagi namanya mata bor taper. Nah, mata bor taper itu seperti apa, Bang? Nah, ini namanya mata bor taper. Nah, mata bor taper ini sebetulnya bentuknya sama seperti ini. Ya, jadi ini sama sekali kita tidak menggunakan kunci. Nah, mata bor taper ini kalian bisa lihat ya, ini bentuknya sama. Nah, ini yang membedakan nih MT2 dan MT3. Nah, jadi dalamnya ini dia MT2 seperti ini ya. Ini kita tinggal tusuk aja seperti ini. Oke. Nah, dan ini langsung kita pasang ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, kita langsung pasang seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini. Ini adalah namanya mata bor taper. Nah, mata bor taper itu sebetulnya sama ya. Gue berikan ada satu contoh lagi. Nih ya, ini gue punya, gue siapkan ada 2 mata bor taper karena memang ini kebutuhan gue. Yang ini 16 mili dan yang ini di 20 mili. Nah, mata bor taper ini ya, dia sebetulnya ini sama seperti hampir sama bentuknya seperti HSS biasa yang mungkin kalian punya di rumah. Seperti di 10 mili, 20 mili sama, akan tetapi ujungnya yang membedakan. Dan ini dia lebih panjang, mengerucut, agak sedikit mengerucut dan di atasnya nih dia seperti gepeng ya, seperti gepeng kayak seperti dipukul lah, jadi gepeng pipih di bagian ujungnya. Nah, ada lagi satu lagi yang namanya mata bor jet broach. Nah, kebetulan mata bor jet broach ini gua nggak punya karena memang kebutuhannya berbeda. Jadi gini, kalau misalnya kita ada kebutuhannya memang yang mengharuskan kita menggunakan mata bor jet broach. Nah, mata bor jet broach ini jadi kita tidak bisa menggunakan untuk yang seperti ini nih. Jadi beda ya. Kalian harus tahu juga. Jadi kalau mata bor jet broach, kalian itu harus menggunakan ya, adaptornya bukan seperti ini lagi. Dia ada adaptor khusus yang menggunakan mata bor jet broach. Jadi seperti ini dan di bawahnya seperti ada kunci L dan kalian nanti mata bor jet broach itu dimasukin baru dikunci dengan menggunakan kunci L. Nah, itu seperti itu kalau mata bor jet broach. Tapi kalau misalnya kalian, Bang, mata bornya mahal-mahal ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kebutuhannya tidak terlalu mendesak harus menggunakan yang jet broach ya. Nah, kalian cukup menggunakan yang taper seperti ini aja karena harganya lebih friendly. Nah, tapi kita kembalikan lagi. Kalau misalnya kita beli mata bornya merek Naci sama aja. Yang 20 mili seperti ini aja itu harganya di 750.000. Jadi lumayan. Akan tetapi ya memang kita kembali lagi ya peruntukannya untuk apa seperti itu. Nah, oke, guys, kita lanjut. Nah, buat kalian yang bertanya, Bang, untuk yang produk kali ini molar harganya berapa? Untuk yang maksimal di 28 mili ini kalian bisa dapetin di harga 3,5-an. Nah, di marketplace langsung lihat aja di sana di marketplace banyak sekali. Oke. Ini sedikit penjelasan tadi, jadi videonya agak sedikit panjang ya, it's okay ya. Nah, jadi gue menjelaskan dari berbagai matanya dulu, jadi supaya kalian tidak salah paham juga. Oke, di sini spesifikasinya untuk red voltnya di 230 volt, red frekuensinya di 50 Hz, maksimal diameter di 28 mili yang tadi gue bilang, red powernya di 1400 watt. Red speednya di 300 nih RPM per menit ya. Di sini red speed nih gue agak sedikit kurang paham. Nah, travelnya di 180 mili. Travel ini yang gue anggap mungkin jarak ya, jarak untuk maksimalnya di 180 mili ini jarak mungkin seperti jarak kedalaman atau jarak dia untuk bertemu dengan medianya. Nah, ini gue agak sedikit kurang paham. Nah, di sini attraction di sini yang di 14.000 N ini yang gua tangkap adalah satuan kekuatan untuk daya cengkram dari magnet ini. Ini kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi juga. Nah, buat kalian yang tahu mungkin lebih detail bisa tulis di kolom komentar, bantu kita untuk memberikan penjelasan kepada yang lain juga karena gue juga di sini masih sangat dini sekali belajar. Oke, dan kalau kita balik untuk di bagian sisinya di sini ya, di sini dia punya lampu masing-masing ada indikator yang dimana alat ini bisa berputar tanpa harus kita menghidupkan magnet. Nah, jadi magnetnya bisa, misalnya kita nggak pakai magnetnya, tapi kita bisa hidupkan mesinnya, ini bisa ya. Di sini adalah on off untuk drill switchnya ya. Oke.
Dan di sini magnetic switch-nya. Jadi kalau misalnya lu tekan di sini, ya di sini lampunya indikatornya menyala. Oke? Nah, dan di sini untuk fuse-nya. Jadi kalau misalnya dia terjadi konsleting, fuse-nya pasti untuk mengamankan terlebih dahulu komponen yang di dalam. Makanya kita diberikan spare fuse. Nah, guys, ini kalau gue pikir-pikir, kalau posisi kayak gini, ini kayak mixer di dapur loh guys ya. Jadi guys, kalau kita laki-laki ngelihat kayak begini bor magnet, kalau ini ditaruh di dapur, nanti istri kita ngelihat, wah, bang, ini mixer abang beli di mana? Buat bikin kue, ini mirip banget ini bentuknya. Nah, oke, kita langsung lihat aja untuk wattnya di 1400 watt ya. Oke, kita putar sama-sama, tapi tidak kita hidupkan magnetnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah kalau misalnya tadi wattnya di 500-an itu kita tidak menghidupkan magnetnya. Yang jelas kalau kita hidupkan magnetnya ini jauh pasti bakal jauh lebih tinggi juga untuk wattnya. Oke, guys, ini gue berikan satu contoh saja ya. Kita tidak usah mengebor dia sampai hingga bolong. Tapi ini di sini gue memberikan sampelnya saja kurang lebih. Tadinya gue mau ngebolongin besi WF, ada di tangga sini, tangga rumah ini menggunakan besi WF. Tadinya gue mau bolongin biar kita memberikan contoh juga ke kalian seperti ini kegunaannya. Akan tetapi ini sudah malam hari, nggak mungkin kita nanti di luar kita diamuk warga. Oke, ini gue berikan satu buah media plat, ini lumayan cukup tebal. Kita coba tempelin dan kita coba mengebor aja, tapi tidak usah sampai bolong ya. Soalnya kalau sampai bolong ini kayaknya butuh waktu juga. Ya, ini suaranya lumayan cukup bising ini. Berat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Nah, ini yang tadi kita bilang, tambang tadi itu gunanya sebetulnya untuk safety saja. Nah, ini seperti ini ya. Ini gue lepas. Ini berat banget guys. Ini beratnya kurang lebih kalau menurut gue sekitar 15 kilo nih ada nih. 15 kilo nih ada. Ini berat banget. Gue harus bilang pakai banget ya. Ini bener-bener gila. Nah, jadi ya, kalau misalnya kita sudah seperti ini, nah kita tinggal tempatkan seperti ini. Nah, ini untuk menjaga safety-nya. Umpama nanti lu lagi kayak begini, listrik tiba-tiba mati, dia jatuh. Ya, jadi untuk menjaga safety-nya tetap ya, kalau misalnya lu punya kayak gini pakai karabiner aja lebih asik sih. Pakai karabiner lebih asik dililitin atau enggak tambang. Jadi memang setiap pembelian untuk magnetic drill seperti ini kita mendapatkan itu tuh. Ya, untuk safety-nya kita. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Gimana? Kita copot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Allah. Allahu Akbar. Wih. Beratnya. Aduh. Gimana guys? Asik gak? Hah? Asik ya? Ya ini gue memang kenapa ini gue review. Yang pertama gue butuh ya. Jadi gue butuh karena gini. Kalau lu pernah ngelihat orang mungkin, bang, gue pernah ngelihat ada tebelas dia bolong-bolong. Nah itu lu nggak bisa gunain menggunakan bench drill, nggak bisa ya. Apa namanya, drill press atau kita bisa sebut bor duduk. Drill press, lu menggunakan drill press untuk membuat satu buah meja las itu yang bolong-bolong seperti itu, seperti pickboard, itu tidak bisa. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin meja las yang seperti pickboard gitu guna untuk nanti memasang klem, atau misalnya memang kita membuat siku yang memang pengen akurat, biasanya itu membuat sasis motor atau sasis mobil, pembuatan itu harus ada tabelnya. Nah, tabelnya itu di setiap tabelnya tuh bolong-bolong kayak pickboard gitu guna untuk masang. Nah, ini kita ngegunainnya untuk ngebolongin, ini harus menggunakan magnetic drill seperti ini. Karena kalau misalnya kita ngebolongin di tengah seperti ini, umpamanya kita di tengah, kalau di pinggir mungkin masih bisa menggunakan bor duduk, tapi kalau udah di tengah nggak bisa. Nah, kita menggunakan yang seperti ini. Jadi nanti kita tinggal geser di mana. Nah, langsung bor seperti itu. Nah, gimana? Enak nggak? Tadi gue sebetulnya nggak mau sampai bolong karena memang berisik banget ya, lumayan. Nah, penasaran? Kalau misalnya bilang, bang berisik banget ya, kita coba ya. Nah, bisa lo lihat 101, 102 desibel. Memang bising sekali ya, memang bising sekali kalau menurut gue. Tapi ya memang karena memang dia butuh power yang besar ya, jadi memang mau nggak mau performa alat ini juga butuh performa yang bagus. Jadi pasti mungkin agak bising juga karena memang motornya besar. Kita tadi ngebor satu lubang itu ya, ini sama sekali nggak ada rasa ya, nggak ada anget, nggak ada apa gitu loh. Ini rasanya normal aja, masih dingin-dingin aja. Memang mungkin karena baru satu lubang. Dan tadi juga untuk watt dengan beban ya, tadi kita gue coba berikan tekanan ya tadi. Nah itu di 700-an untuk wattnya, yang gue rasa oke banget. Nah mungkin kalau kalian yang seneng berkarya yang agak sedikit ekstrim, atau misalnya main metal atau apapun itu, gue rasa alat ini enak banget sih. Gue sih jujur, tapi plus dan minus ya. Ada kebutuhan kita tidak bisa menggunakan ini, harus menggunakan berduduk, dan sebaliknya juga ada kita harus menggunakan ini tidak bisa menggunakan berduduk. Alangkah baiknya ya keduanya kita punya, ini lebih enak. Tapi kalau misalnya kalian memang seneng ngelubangin yang besar-besar, nah itu ini bisa dipilih menjadikan kalian pilihan. Secara kalau bor duduk itu kan maksimal di 13 dan 16 mili ya. Nah itu kalau yang gua tahu, yang saat ini banyak di pasaran seperti itu, dan termasuk gue juga udah pernah ngebahas untuk yang di 13 mili. Mungkin nanti kalau kapan waktu ada ke depannya, kita mungkin membahas juga untuk kembali bor duduk yang kapasitasnya jauh lebih besar dari 13 mili ya. Berarti maksimalnya di 16 mili. Oke, guys, gua rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga mungkin mana tahu dari kalian memang sedang ada yang membutuhkan info-info untuk seputar bor magnetic drill seperti ini, atau bor magnet ya bisa kita sebut. Oke, guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Kita akan bertemu di lain waktu. Doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa ketemu Fitri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.